Ibu yang melakukan Allah. Kemudian setelah disebutkan kudrah iradah, kalau kita belajar sifat 20 ya, ada sifat lain, sama basar. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Nah, ayat-ayatnya sudah sangat banyak gitu ya, termasuk di dalam surat Al-Hadid yang sebelumnya. Ya, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, ya. Allah bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat terhadap apa yang kamu lakukan. Yang kita lakukan itu ada dua. Ada yang zahir, ada yang batin. Yang mana yang Allah pandang? Allah mengetahui semua, tapi yang Allah pandang yang mana? Yang batin. Maka disebutkan Allah Ta'ala ya, dalam hadis Nabi, yanzuru ila qulubikum. Allah memandangnya ke dalam kolbumu. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu sholat tadi malam 11 rakaat, secara kudrah iradah, secara takdir, Bapak Ibu dapat pahala. Tapi secara basar, secara keperkasaan Allah dari sisi memandang, Allah hanya memandang kolbu. Kolbunya tadi sholat itu kualitasnya apa? Gitu. Tapi secara hitung-hitungan pahala, itu pahalanya besar. Khusyuk nggak khusyuk, itu lain cerita. Kita ngaji begini, itu Allah senang sekali. Karena Allah kemudian melihat, wow, hambaku ingin mengenalku. Ini analog prioritinya, jangankan Allah, kita aja kalau ada orang ingin mengenal kita, kita senang. Itu sebabnya hari ini ada sosial media, orang punya Instagram, punya Facebook. Ketika diposting ada yang like, ada yang suka, ada yang komentar, ada orang yang cari-cari tentang kita, kita senang. Nah, ini sifat yang disebut sifat narsis. Dan yang maha narsis itu Allah. Narsis itu ingin dipuji. Dan Allah mengatakan tentang dirinya, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, Rabb alam semesta, pencipta alam semesta. Ini kalau diterjemah maknanya apa? Allah yang segala pujian hanya milik Allah. Berarti Allah itu maha narsis sebenarnya. Hamba seperti kita nggak boleh terlalu narsis. Narsis itu sedikit saja. Ya, tidak boleh kita terlalu ingin menjadi fokusnya alam, fokusnya teman. Kita kan merasa diri kita penting. Itu sebabnya orang-orang kemudian dia tersinggung ketika tidak dihargai. Dia merasa tidak nyaman kalau tidak diperhatikan, tidak disapa. Nah, itu sebenarnya bagian dari kita kepercik dari salah satu sifat-sifat keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen dianggap hebat sama orang lain. Nah, Allah yang basir, Allah yang maha memandang, Allah yang maha mendengar. Yang Allah dengarkan itu rintihan kolbu. Yang Allah dengarkan itu apa yang kita lafazkan dalam kolbu kita. Yang Allah lihat itu apa yang kita gerakkan dari dalam kolbu. Itu sebabnya selama bertahun-tahun kita kajian hikam biasanya diiringi dengan zikrullah. Harapannya Bapak Ibu, supaya kolbu kita sibuk dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa senangnya Allah, ridhonya Allah, ketika Allah memandang setiap akhir malam, itu Bapak Ibu lagi zikir menyebut namanya, Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, gitu ya. Itu Allah girang sekali, Allah sangat bahagia sekali. Ya. Allah ridho, radhiyallahu anhum. Allah ridho terhadap mereka. Lalu, setelah memahami 4 sifat, ya, mulai dari kudrah iradah, kemudian sama basar, yang maha mendengar, maha melihat, lalu semua itu ternyata sifat dari yang maha hidup. Jadi yang berkehendak itu hidup nggak? Iya. Yang maha melihat itu hidup nggak? Iya. Maka salah satu sifat keperkasaan Allah adalah Al-Hayy. Inilah makna dari Al-Baqarah ayat 255 dan Ali Imran ayat 2 ya. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita coba buka yang Ali Imran-nya ya.
Alif Lam Mim. Allah kemudian menyebut dirinya dengan nama Allah, ya. Allahu la ilaha illahu. Allah tiada yang berhak disembah melainkan Dia. Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang maha hayat, yang maha hidup. Hidup kita bersumber darinya. Yang maha qayyum, yang maha mengurusi, mengatur makhluk-makhluknya. Jadi kita tadi bangun itu Bapak Ibu, dua sifat inilah yang Allah gunakan. Allah kembalikan sifat hayat kita, kemudian Allah kembalikan hak-hak kita. Itulah qayyum. Inilah yang saya katakan tadi Bapak Ibu, Allah ketika memberikan hak seorang hamba, itu makhluk terdekat di sampingnya aja tidak bisa mengambil hak dia. Suami nggak akan pernah mengambil hak istri. Istri tidak akan pernah mengambil hak suami. Apalagi tetangga dengan tetangga, teman kerja dengan teman kerja. Ya nggak ada tumpang tindih di sini. Meskipun kayaknya dunia itu kayak kredit, tapi tidak akan pernah terjadi orang mengambil hak orang lain di sisi Allah. Ya. Jadi ketika ada orang iri, lalu ingin nyerobot pemberian Allah kepada orang lain, dia telah berprasangka kepada Allah yang maha hidup. Nah, ini makna dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, coba lihat di sini. Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebut dirinya dengan nama Allah. Jadi Allah menyebut nama dirinya dengan kata Allah. Allah. Ya. Berarti nama itu Dia yang memberikan nama itu kepada dirinya. Itu sebabnya kita berzikir Allah, Allah dalam kalbu. Supaya Dia yang punya nama itu senang. Namanya disebut-sebut di hati hambanya. Nah, ciri-ciri sang kekasih itu sering menyebut nama kekasihnya. Nah, lalu coba di belakang. La ilaha illahu. Huwa itu salah satu dari nama Allah. Dulu orang-orang ahli kitab itu zikirnya Yahu. Yahu, ahli kitab yang bahasa Arab ya. Kalau ahli kitab yang bahasa Ibrani, Yahweh, Yahweh atau Hashem. Kayak gitu mereka berzikir. Jadi huwa artinya dia. Dia itu maknanya apa? Nah, ini saya mau share juga Bapak Ibu. Apa arti dia? Huwa. Huwa dalam bahasa Arab artinya dia yang tidak terlintas dalam pikiran kita, dia yang tidak dapat dibayangkan, dia yang maha sempurna, maha perkasa, keperkasaannya tidak ada batasnya. Inilah lebih kurang makna huwa. Ya. Makanya salah satu zikir yang diajarkan ulama dari dulu, itu zikir hu Allah. Dan itu boleh, bukan bid'ah. Ya. Yang membid'ahkan mungkin belum nyampe persoalan ini kepada beliau. Bapak Ibu yang mulakan Allah, lalu ada sifat apa setelah itu? Ya? Sifat setelah itu, sifat keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat kalam. Allah berkalam. Ya? Kalau dalam surat Yasin itu, Allah jika berkehendak, ya, maka Allah kemudian mengatakan kun, ya. Mengatakan kun hendaklah terjadi, hendaklah menjadi ada, maka dia menjadi ada. Ya. Kun fayakun. Maka semua dari takdir tadi, semua dari kehendak tadi, Bapak Ibu, ini kuncinya ada dalam kalam Allah. Dalam surat Yasin ayat 82 itu, innama amruh, sesungguhnya perintahnya, kalamnya, idza arada syai'an, jika beriradah, berkehendak dengan kudrah iradahnya, ayyakula lahu kun fayakun, bahwa ia berkata kepada objek itu dengan kata kun, hendaklah engkau menjadi ada, fayakun, lalu dia menjadi ada. Ya, innama amruhu idza arada syai'an. Jadi ayat ini mencakup semua sifat keperkasaan Allah. Ya. Arada kata iradah, kudrah iradah di situ ada. Lalu di situ tentu yang punya kudrah iradah itu dia maha hidup. Lalu dia mempunyai kalam. Kun fayakun.
Bapak Ibu dan kalau Allah, jadi Allah itu berkalam kepada makhluk. Apa kalamnya? Kun. Nah, kun secara bahasa Arab itu artinya kana yakunu, hendaklah menjadi ada. Maka makhluk itu ada dalam genggamannya. Jadi dengan sekejap Allah akan berkata kun, dan mudah sekali kalau orang Arab ngomong kun itu gampang. Nah, jadi kata ini digunakan, dipakai oleh Allah menunjukkan mudah sekali bagi Allah jika berkehendak sesuatu. Kun fayakun. Maka berhati-hatilah dengan kalam ilahi, kalam Allah SWT. Kalam itu jika turun dalam kolbu seorang wali Allah, itu wali kalau ngomong A, B, C, D, jadi. Inilah yang dikatakan oleh Imam Malik. Kata Imam Malik, saya bertemu 80-an, 70-an ulama di Madinah, idza aqsama 'ala Allah la abarrahu. Jika orang-orang ini bersumpah menyebut nama Allah, apa yang mereka mau pasti Allah wujudkan. Jadi kalam Allah ini kadang-kadang dititipkan nurnya pada orang-orang yang tertentu. Siapa orang itu? Inilah yang disebut wali Allah. Orang yang mengenal kesempurnaan, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya. Nah, orang ini karena tahu, maka kalamnya dipinjam oleh Allah, sehingga jika dia berkalam, kalamnya terjadi. Inilah yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang makan Allah, nah, jika diringkas ya, apa itu sifat keperkasaan Allah? Sifat keperkasaan Allah dalam kita mengenal sifat-sifat ma'ani, sifat-sifat ma'nawi yang ada pada diri Allah, pada zat Allah SWT. Nah, jika kita mengenal ini, maka disitulah kita akan mengenal ukuran takdir kita, tapi di situ juga kita mengenal bahwa Allah tiada batas, Allah tiada yang mengaturnya, dan semua itu cukup dengan satu kalamnya, kun, maka terjadilah semua. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, itu sebabnya jangan pernah berkalam buruk terhadap diri sendiri, karena nanti malaikat mengaminkannya. Nabi mengatakan, jika engkau sakit atau berkunjung ke orang sakit, maka faliyakul khairan. Maka katakanlah yang baik-baik. Faliyakulu khairan. Ya, maka katakanlah yang baik-baik. Kenapa? Karena ada malaikat yang mengaminkan doa-doa kamu. Hati-hati. Jangan pernah mengeluh lalu kemudian mengutuk diri sendiri. Ya, saya mengenal seseorang, dia tengkar dengan pasangannya lalu mengatakan, kamu kalau begini, saya akan sakit begini. Benar, semua sakit yang dia sebutkan itu terjadi dalam beberapa bulan setelah dia ngomong. Ya. Nah, semoga kalau kita pernah berkalam itu dulu, tebus dengan sholawat kepada Nabi. Karena hamba Allah yang mempunyai hak tidak terbatas, itu hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira begitu, Pak Mas. Jadi ringkasan dari keperkasaan Allah itu ada dalam sifat ma'ani. Nah, inilah yang inti-inti dari sifat 20 dari satu sisi yang saya sharing kepada Bapak Ibu yang melekat Allah. Ya, inilah yang diajarkan dulu oleh Imam Ahlus Sunnah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang diajarkan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Salafus Saleh, dan imam-imam yang lain.